dari adanya titik, ruas garis, garis, dan sinar garis. Maka kita belajar tentang, bagian paling dasar dari, sebuah geometri bidang. Kita mulai dengan geometri Euclid. Dan ada nanti yang disebut dengan geometri non Euclid, silakan Anda pelajari itu yang tapi pada saat yang di sini kita tidak belajar tentang yang non Euclid. Ya, kita belajar yang Euclid dan bidangnya datar, ya. Bagaimana sih yang non Euclid? Non Euclid itu biasanya yang kalau melihat luasan dari, atas, pesawat, kita melihat permukaan sepertinya bentuknya persegi panjang, tetapi waktu kita melihat dia sebenarnya bergelombang. Nah, itu sudah bagian yang non Euclid ya. Nah, Ibu bersama Ibu Dwi Antari, Ibu, yang lebih dulu, nah mata kuliah ini dipertahankan karena apa? Sebenarnya yang diinginkan di sini adalah bagaimana kita bisa, eee memahami bagaimana membangun sebuah geometri Euclid dengan menggunakan definisi, postulat, dan dalil. Jadi kita benar-benar menggunakan dasar dari definisi, postulat, dan dalil, dan kemudian bagaimana menalar deduktif secara sistematis dan logis. Sehingga cara berpikir sistematis logis dengan, menalar seperti ini, benar-benar membentuk karakter, cara berpikir matematis, ya. Ini mata kuliah wajib, 2 SKS. Kemudian ini kenapa? Sebentar, ini kenapa? Ya. Nah, mata kuliah ini isinya, cukup banyak dan ini biasanya, kalau dari kakak-kakak kelas Anda pastinya sudah tahu bahwa kenapa harus menghafal. Sebenarnya tidak harus menghafal, tetapi kalau tidak sedikit dipaksa untuk mengerti dengan cara menghafal, maka akan susah mendapatkan semua definisi, postulat, dan dalil yang harus kita pelajari di keseluruhan materi. Ya, jadi ada pengertian pangkal, definisi, menalar deduktif, sesudah itu baru turunnya adanya postulat dan dalil. Ada bukti 2 kolom, baru kita kemudian bekerja yang lain. Di situ ada jajar genjang, tetapi tidak ada yang lain. Kenapa? Tidak ada persegi panjang, segitiga, maaf, segitiga ada, segitiga istimewa, lingkaran ada, tetapi jajar genjang, persegi panjang, persegi, belah ketupat, yang satunya lagi, trapesium, ya itu tidak ada, karena semuanya ada di dalam jajar genjang. Jadi bangun paling dasar itu adalah jajar genjang. Tetapi kalau di SD diajarkannya bangun paling dasar adalah persegi, kemudian persegi panjang, baru jajar genjang. Tapi sebenarnya terbentuknya bangun-bangun lain itu dimulai dari jajar genjang. Nanti definisi awal semuanya juga persegi panjang dan segi seterusnya itu mulai dari jajar genjang. Dan kita akan membahas bagian-bagian lingkaran, kita tidak lanjut ke elips dan, parabola, hiperbola, karena itu nanti bagian dari, geometri analitik. Jadi kita hanya sampai dengan lingkaran, ya. Kemudian cara pembelajarannya seperti yang lalu, karena sudah biasa belajar dengan Ibu, Ibu akan menganggap sepertinya Anda adalah mahasiswa yang sudah dewasa, dan kemudian menggunakan active learning dan case based learning. Ya, jadi, nanti materinya itu dibagi-bagi dalam materi untuk dikerjakan dalam kelompok. Tetapi untuk mendapatkan bagaimana Anda mampu menalar, deduktif, itu Ibu akan di awal Ibu akan terus, menjadi apa, jadi perkuliahan masih dengan Ibu, tetapi Anda akan menjadi, kelompok atau membahas, materi itu yang sudah setengah ke belakang, begitu ya. Nah, ini dia. Jadi bab 1 sampai dengan bab, 6 itu masih Ibu yang memberikan kepada Anda langsung. Karena di sini baru baru mau akan ditanamkan bagaimana yang disebut dengan menalar deduktif. Jadi hari ini pendahuluan, kemudian minggu depan kita akan mulai 2 bab langsung, bab 2 dan bab 3 pengertian pangkal, dan menalar deduktif. Karena maaf itu bab 1 saja sebenarnya pendahuluan itu ada di dalam buku yang Ibu buat, ada pendahuluan bagaimana kita belajar, geometri Euclid. Nah, kemudian mulai, dan seterusnya sampai dengan bab 6 masih terus dengan Ibu, karena sampai dengan menalar deduktif Anda kuasai, Anda juga harus mampu melakukan kognisi analisis. Nah, sesudah kemampuan keduanya ini Anda miliki, maka, Ibu akan, mencoba mendalami dulu bab 1 sampai bab 6 dan Anda mulai dengan kelompok 1 di bab 7. Baru kita ujian tengah semester, yaitu semua, bab 1 sampai dengan bab, 7, ya. Kemudian, seterusnya mulai dengan kelompok 2 sampai dengan kelompok 8, materi-materi yang ada.
Di sektor tegak lurus, kesejajaran, jajar genjang. Apa itu kesejajaran? Kalau Anda lihat nanti kesejajaran itu sudah biasa Anda dapat. Sudut dalam berseberangan, sudut luar berseberangan, sudut, sudut yang sejajar dan seterusnya. Dan kemudian, ini nanti, belajar kita masih dua dua cara hibrid ya, jadinya masih kadang ketemu dan tidak, maka tetap saja ada asinkronus di mana Anda harus membaca buku. Nah, bukunya biasanya Ibu memberikan semuanya langsung bisa, tetapi biasanya Anda menjadi tidak terlalu konsentrasi. Biasanya Ibu akan memberikan setelah materi, Ibu akan memberikan apa yang harus Anda pelajari untuk minggu depan. Seperti di sini, karena biasanya Ibu menggunakan LMS dan LMS-nya belum, rapi tertata, Anda belum bisa mengambil di LMS, maka Ibu akan kirim melalui Aurelia ya, materi unit 2 dan unit 3. Di 1, 2, 3 Ibu akan kirimkan baru melalui WA. Nanti untuk yang seterusnya sesudah LMS Ibu susun dengan rapi, ya Anda bisa langsung dengan, LMS untuk mengambil materi. Ya, seperti biasa ada salin dia di situ ada. Nah ini adalah, penilaiannya. Individu itu adalah, biasanya adalah latihan-latihan yang kuis pada saat selesai perkuliahan, itu ada tugas individu. UTS, UAS adalah bagian dari tugas individu, tapi sebenarnya dia bukan tugas, tetapi dia nilai pengetahuan. Jadi UTS, UAS, dan tugas kelompok. Nanti ada tugas kelompok tadi, kelompok 1 sampai kelompok berapa tadi yang diminta? Sampai kelompok 8 kalau tidak salah, ya. Jadi ada berapa mahasiswanya, 39 dibagi menjadi 8, maka satu kelompok bisa berapa orang? 4 orang, begitu ya. Tolong nanti Aurelia yang, atur, tolong, kelompoknya benar-benar heterogen, Anda yang tahu teman-teman Anda sendiri, jadi sebaiknya memang yang heterogen. Mohon maaf ini sudah adzan, jadinya Ibu akan cepat saja. Yang penting hari ini sudah berlangsung. Nah, buku Ibu, buku yang lain adalah buku-buku lama karena memang geometri itu tidak berkembang. Materinya cuma itu saja. Maka Ibu dan Bu Dwi itu berusaha untuk membuat buku yang terbaru, yang langsung cocok dengan, isi materi perkuliahan ini. Jadi bisa Ibu kirimkan satu buku atau Ibu kirimkan dalam satu, unit-unit saja. Dan, terbiasa dengan perkuliahan itu biasanya lebih konsentrasi dengan jika masih, hibrid seperti ini Anda menggunakannya, eee per unit. Tetapi mohon kalau memang sudah per unit Anda, print out begitu ya. Karena kalau ini tidak ditulis, Anda susah kalau melihatnya di dalam, di dalam gadget Anda atau pada saat nanti kita luring Anda akan memegang gadget untuk melihat, teori-teori yang ada itu akan sulit. Maka Ibu, sarankan untuk di-print. Atau kalau Anda berpikir kalau harus di-print out semua, maka seluruh bahan dulu diberikan, itu juga boleh. Silakan didiskusikan aja. Ya, kalau mau karena diperlukannya sebaiknya di-print semuanya satu buku. Ya, kalau memang mau satu buku, Ibu akan memperbaiki dulu semua isi bukunya supaya, tidak ada yang salah lagi begitu ya. Jadi buku terbarunya mungkin catatannya tidak di 2014, mungkin sudah, buku yang terbaru di 2020. Sudah, sebenarnya itu saja materi Ibu dulu, nanti ini PowerPoint-nya Ibu akan berikan kepada Anda. Ini kalau mau dilihat lagi, maka kelompok 1 itu bersiap-siapnya di, pertemuan ke-7. Ya, pertemuan yang lainnya sebenarnya Anda mempelajari dulu bab 1 sampai dengan bab 6 dengan Ibu. Dan Ibu sangat berharap kita bisa bertemu luring lebih banyak dari, jadwal yang ada. Jadi kalau memang, kita bisa, Anda tolong carikan waktu-waktu di mana Anda bisa luring dengan Ibu, dan kemudian Ibu akan tanyakan kepada prodi, karena, materi ini akan sangat sulit sebenarnya kalau Ibu tidak bertemu langsung dengan Anda, begitu ya. Jadi tolong, kalau bisa minggu depan jadwal luring atau, daring, Aurelia? Tetap daring, Ibu. Oh, masih daring? Nah, Masih. itu dia. Nah, itu makanya Ibu bilang itu agak sulit buat Ibu kalau memang masih, daring. Minggu depannya, luring? Yang sudah pernyataan pangkal dan postulat? Masih daring, Ibu. Pertemuan keempat baru luring. Hah, di bukti 2 kolom baru daring? Iya, baru Oke. daring. Iya, nanti kalau gitu Ibu carikan waktu ya, tolong
Aurelia berikan ke Ibu waktu-waktu kosong Anda, sehingga Ibu bisa minta tolong sisipkan pada saat Ibu sedang luring dengan kelas lain, Ibu akan bertanya apakah ada kelas kosong dan waktunya cocok dengan Anda. Sehingga Anda bisa kita menggunakan kelas-kelas kosong di waktu yang Anda juga bisa untuk hadir ke kampus. Begitu ya? Ini demi karena Ibu merasa bahwa hasil perkuliahan Ibu selama menggunakan daring ini untuk geometri itu agak sulit. Karena geometri kita perlu gambar, kita perlu menggambar dan seterusnya, ya. Oke? Baik, Ibu. Itu saja yang dari Ibu, terima kasih sudah menunggu, berapapun yang hadir hari ini, Aurelia menulisnya, semua hadir karena mungkin ada yang belum sempat masuk, iya benar, baru 35. Oh, maaf ada Kanesha menunggu di sini. Oke, apa ada yang mau bertanya? Ibu akan kirimkan langsung PowerPoint tadi, bab 1, 2, dan 3, begitu ya? Jadi bisa Anda pelajari apa sih yang dimaksud dengan geometri Euclid ini. Jadi kemudian kita akan mempelajari apa itu definisi, postulat, dan dalil, dan bagaimana kedudukannya. Yang selama ini Anda mungkin menganggap sama saja yang namanya aksioma, ya aksioma, ya definisi, ya postulat, ataupun dalil, ataupun teorema. Kadang disebutnya dalil Pitagoras, kadang disebut teorema Pitagoras, mana yang benar. Tapi tidak pernah disebut sebagai postulat Pitagoras, kan? Nah, berarti memang mereka punya kedudukan yang beda. Ya, nama-nama seperti itu boleh Anda cari-cari dulu pengetahuannya, apa sih sebenarnya mereka. Kadang-kadang ada yang menulis juga lemma, ada juga, ya, teorema, dalil, lemma, kemudian aksioma, postulat, definisi. Nah, pengertian gitu ya, itu juga banyak yang ada yang disebut dengan pengertian pangkal. Dan seterusnya itu yang, ada pengertian, ada pernyataan. Nah, itu kita akan membahas, sampai sedetail itu sehingga Anda tidak lagi salah sebagai sebagai mahasiswa matematika tentang apa saja yang, kalau di buku itu kenapa ditulisnya definisi, kemudian kenapa teorema, kenapa disebut definisi, kemudian kenapa dalil, kemudian tiba-tiba ada aksioma, tiba-tiba ada postulat. Nah, itu yang kalau Anda perhatikan di buku dan itu semuanya, Anda baca begitu saja, padahal mereka punya kedudukan dan posisi masing-masing, begitu ya. Kita akan pelajari itu minggu depan, dan Ibu akan, berikan dulu supaya Anda sudah baca lebih dahulu. Oke, Ibu akhiri saja, terima kasih sudah menunggu Ibu, walaupun Ibu terburu-buru, karena memang tadi, tidak terduga macetnya dari bandara kemari. Oke, Ibu akhiri. Bertanyanya minggu depan saja ya. Insya Allah Aurelia bisa carikan waktu, yang kosong dan Ibu bisa mencarikan waktu di kampus, kelas yang kosong. Ya, karena Ibu berharap sekali kita ketemunya, luring minggu depan. Oke, itu saja. Ibu akhiri. Ya, tolong ya, agak cepat supaya Ibu bisa, minta ruangan lebih dulu ke Pak Mas Arya, ya. Sekali lagi Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ibu pamit ya. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Ya, Ibu. oke. Baik. Bye-bye. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Ibu. Sama-sama. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ibu. Ya.